Ini lebih kepada transaction across national boundary, define global business, a practice that brings together people from country with different cultures, value, laws, and ethical standards. Ya, jadi bisa dibayangkan, misalkan Sang Ada ingin kerja di perusahaan multinasional, atau misalkan teman-teman ini misalkan Rika, Rahma itu mau kerja, Pak, saya cita-citanya ingin bekerja di luar negeri. Ya. Ada tidak di sini yang ingin bekerja di luar negeri? Siapa? Atau ingin semuanya jadi PNS? Atau jadi pebisnis? Gimana? Siapa yang ingin bekerja? Saya sih Pak penasaran, pengen kerja, nyobain di luar negeri. Oke, di mana? Di Brunei. Brunei. Kenapa di Brunei? Karena apa ya? Yang pertama penasaran terhadap negara itu, negara Brunei Darussalam, dan yang kedua kayak apa? Negaranya mungkin damai ya, maksudnya banyak Islamnya gitu Pak. Kurang tahu juga sih. Oke, yang lain ingin kerja di mana? Rika ingin atau kerja di perusahaan multinasional? Belum tahu, Pak. Oke. Ada yang punya kebayang ingin bekerja di di Australia mungkin, di Jepang? Ada tidak? Atau di Amerika? Pak, saya ingin bekerja di Amerika. Saya ingin digaji dolar, gitu. Saya ingin dapat euro. Saya ingin punya penghasilan lebih besar dari Indonesia, misalnya gitu. Ada? Nah, kalau misalkan ada, jadi sebetulnya banyak orang misalkan, ini siapa saya Pak di luar negeri, wah Leo ingin di luar negeri di mana? Saya mau di Singapura, Pak. Singapura, kenapa? Soalnya kalau Singapura menurut saya itu dekat dari Indonesia. Terus juga di sana kalau dilihat dari gajinya itu lebih besar, Pak. Jadi kayak menurut saya nggak terlalu jauh-jauh dari Indonesia. Jadi kalau kangen ke Indonesia dekat sih, Pak. Oke, terus kalau misalkan di sana mau bekerja di bidang apa? Mau di bagian konsultan bisnis, Pak. Oh, di konsultan bisnis. Oke. Arif Nusa ingin kerja di Jepang. Di mana, Arif? Mau di mana di Jepang? Masih belum tahu, Pak. Rencananya pengen wirausaha sih, Pak. Sama penasaran sama budayanya gitu sih, Pak. Budaya kerjanya. Oke. Siapa di sini dari Anda semua yang sudah pernah ke luar negeri atau tinggal di luar negeri misalkan? SMA-nya mungkin. Ada? Ada tidak? Siapa kira-kira? Saya pernah sih, Pak, tapi keluar negeri aja. Kenapa? Jovia di mana? Halo? Tadi siapa? Jovia? Iya, Pak. Jovi di mana? Kalau saya sendiri sih lebih pengen di itu, Pak. Di negara Eropa, Pak. Kamu pernah ke Eropa? Belum, Pak. Tapi pengennya berencana kerja di sana, Pak. Kerja di mana di Eropa? Di mana, Jov? Saya kira di itu, Pak, di Nestle. Atau enggak di dalam perusahaan-perusahaan multinasional di sana, Pak. Oh, di Swiss maksudnya? Iya. Atau di Belanda gitu, Pak. Oh, di Belanda. Oke, kemudian siapa lagi? Tadi siapa yang udah pernah keluar negeri? Siapa? Saya, Pak.
Nasma. Kemana Nasma? Ke Singapura sama Korea, Pak. Wah ini mah fans BTS ya. Enggak, Tapi cuma jalan-jalan? Atau pernah iya tinggal sih. di sana? Enggak pernah sih, cuma jalan-jalan aja. Oke, apa yang menarik di sana? Eh, ininya sih, Pak, kotanya sama Kotanya. budaya. Bagus. Oke, bagus ya, gitu. Ingin kerja di Korea? Jadi apa? Ini K-pop gitu? Nggak? Enggak sih, enggak mau jadi K-pop-K-popan gitu. Oke, baik. Tapi siapa yang tadi sudah ya? Kira-kira kalau misalkan satu hal, misalkan ada beberapa mahasiswa yang tanya, Pak, bagaimana sih kalau misalkan ingin kerja di luar atau misalkan dapat sekolah S2 di luar? Sebetulnya hal itu mudah, ya. Jadi kalau misalkan banyak mahasiswa saya yang ada di Jepang, ya, kemudian ada di Australia, ada di Amerika, ada di Dubai, kemudian ada di Singapura, ada di Malaysia, itu mungkin yang sekarang mereka sudah tersebar di mana-mana. Nah, kebetulan kalau misalkan saya sedang ke luar negeri, kalau misalkan saya misalkan share di IG, biasanya mereka nge-DM saya, misalkan kayak gitu, Pak, sedang ada di mana? Boleh nggak nyamperin? Boleh apa? Nah, akhirnya mereka nyamperin. Kemudian kita diskusi banyak di sana. Nah, ternyata yang menarik dari mahasiswa saya ini, ketika mereka di luar itu memang sudah mereka rencanakan. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin ke luar negeri, kemudian bekerja di sana, atau mungkin sekolah S2, itu sebetulnya mudah sekali. Ya, dan memang sudah direncanakan. Contoh yang paling mudah, kalau misalkan Anda punya account LinkedIn, ya, Anda harus mulai searching di sana. Saya inginnya apa? Saya ingin kerja in abroad, gitu ya, ingin kerja di luar negeri, gitu. Nah, kemudian di bidang apa, gitu. Nah, ketika saya sekolah di Belanda waktu itu, hal yang menarik sebetulnya apa materi yang disampaikan di Belanda dan di Indonesia pada dasarnya ya hampir sama, gitu. Hampir sama. Yang kalau di Jepang gitu ya, di Jepang itu yang membedakan sebetulnya budaya. Kalau di Jepang itu budaya kerjanya luar biasa, ya. Mereka gila kerja, gitu ya. Kemudian juga sangat disiplin. Nah, beda dengan Indonesia. Di Indonesia tuh santai, gitu, ya. Terlalu santuy, gitu ya. Nah, kalau di luar, mereka etos kerjanya luar biasa. Nah, ini yang sebetulnya menjadikan global business itu dipengaruhi oleh budaya suatu negara. Bisa kalau misalkan MNC-nya itu adalah misalkan perusahaan Uniqlo, itu pasti budaya Jepangnya kuat. Kemudian kalau misalkan Samsung, budaya Koreanya yang kuat. Ya. Kalau Nike pasti budaya Amerika. Nah, semua ini pasti terdapat perbedaan-perbedaan budaya. Nilai, juga hukum, juga bagaimana standar etika masing-masing negara atau misalkan budaya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi global culture and value and practice gitu ya. Jadi ketika budaya-budaya global ya disiplin, jujur kayak orang Jepang itu akhirnya mengakar. Ya. Orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, otomatis dia akan ikut budaya di sana. Contoh misalkan kalau kayak tadi kayak Nasma di sini
tidak pernah misalkan melihat, tidak pernah tertib. Tapi kalau misalkan nyebrang ya nyebrang aja. Tapi ketika di Singapura itu pasti akan ikut aturan di sana. Kemudian nunggu lampu merah baru nyebrangnya juga di tempat penyeberangan ya. Kemudian juga tidak pernah meludah dan sebagainya, sangat tertib ya, karena memang budayanya seperti itu. Nah, a nation culture consists of value that are subjective based on social and economic institution and used to develop norms that are socially and legally enforced. Because institutions such as government and religion affect the development of norm, convention, and other aspects of culture, values can be specific to countries, regions, sects, or groups. Ya, jadi memang inilah yang mempengaruhi budaya suatu negara itu mempengaruhi ya bagaimana kita bersosialisasi dalam masyarakat, juga bagaimana penegakan hukumnya. Ya. Nah, ini contoh misalkan bagaimana orang Amerika dan orang Jepang melihat satu dengan yang lain. Ya. Contoh misalkan, orang yang oranye itu adalah Amerika, yang biru itu adalah Jepang. Nah, ini adalah bagaimana mereka melihat satu dengan yang lain. Kalau misalkan orang Amerika melihat orang Jepang itu, dia sangat care, ya. Tapi kalau misalkan orang Jepang melihat orang Amerika, itu sangat egois gitu. Orang Amerika itu lebih egois. Kemudian menurut orang Amerika, orang Jepang itu ya biasa-biasa aja lah, tidak agresif. Tapi kalau misalkan menurut orang Jepang, orang Amerika itu ya sangat agresif gitu ya. Nah, orang Amerika melihat orang Jepang itu dia tidak toleran. Jadi betul-betul strict to the point gitu ya. Nah, ini yang menurut orang Jepang misalkan bahwa orang Amerika itu ya sangat intoleran gitu. Intoleran bukan dalam arti toleransi beragama gitu ya, tapi ya contoh misalkan gini, kalau misalkan di Jepang itu janji jam 7 ya jam 7. Kalau di Amerika itu dia tidak bisa gitu. Ya mungkin jam 7 bisa lebih, bisa apa, masih inilah gitu. Nah, kemudian orang Amerika menganggap orang Jepang itu sangat jujur. Ya. Tapi kalau misalnya orang Jepang menganggap orang Amerika itu ya banyak sekali hengki-pengkinya lah, tidak jujur. Ya. Kemudian juga orang Amerika menganggap sangat intensif, ya sangat perhatian juga. Tapi kalau misalkan orang Jepang menganggap orang Amerika itu tidak terlalu perhatian. Nah, yang menarik yang terakhir, ya orang Jepang menganggap orang Amerika itu ya santuy gitu ya. Tapi kalau orang Amerika menganggap orang Jepang itu sangat sekali gila kerja. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah pemahaman-pemahaman dari masing-masing culture, ya, people. Nah, ini yang terjadi kalau misalkan dua orang atau misalkan lebih dari berbagai culture itu bertemu. Itu biasanya akan menjadi suatu permasalahan ya dalam decision making. Nah, lalu bagaimana dengan multinational corporation ya atau MNC? Nah, multinational corporation are company that are represent the highest level of international business commitment and are characterized by a global strategy focusing on opportunity throughout the world. Example of MNC include Nike, Apple, Samsung, Google, Coca-Cola, Amazon. This is MN's multinational corporation. What the global corporation to support responsible business? Ya, jadi global corporation to support responsibility business itu mereka biasanya dia salurkan ke yang namanya
International Monetary Fund, ya. Kemudian United Nations Global Compact, kemudian World Trade Organization. Ini adalah global cooperation atau kerjasama global untuk mensupport, untuk mendukung tanggung jawab dari bisnis. Ya. Jadi mereka membentuk International Monetary Fund, United Nations Global Compact, gitu ya, World Trade Organization. Nah, akhirnya semua ini mengacu kepada isu-isu global etik. Ya. Apa saja? Tadi yang disampaikan oleh Sang Adah dan Rina tadi, gitu ya. Jadi isu-isu global itu yang pertama adalah global ethical risk, kemudian bicara soal masalah bribery, kemudian bicara soal masalah internet security and privacy, bicara soal masalah human right, bicara soal masalah healthcare, bicara soal masalah labor and right to work, bicara soal masalah compensation, bicara soal masalah consumerism. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang menjadi isu global tentang etika bisnis. Kemudian, apa yang menjadi hal yang penting yang menjadi keputusan etik dalam bisnis global? Jadi sebetulnya ada global principle for ethical business conduct. Ya, ini global principle ini menjadi dasar bagaimana global business itu menjalankan usahanya. Yang pertama adalah accountability and transparency. Ya, harus akuntan, ya, accountability, kemudian juga transparan. Kemudian dia comply with the spirit of intent of all law. Ya, jadi dia tunduk kepada semangat untuk tunduk kepada hukum. Kemudian juga commitment to ethical conduct. Kemudian bicara soal masalah relating to communities. Bicara soal masalah engage in sustainable practice to protect the natural environment. Kemudian provide equal opportunity, safety, and fair compensation for employees. Provide safe product and create value for customer. Respect human rights as defined in the UN Global Conduct. Support of economic viability of all stakeholders. Dan yang terakhir adalah respect the property of others. Nah, itu adalah beberapa hal tentang ethical decision making in global context. Ya, jadi sangat national culture itu sangat mempengaruhi ethical business conduct di suatu perusahaan. Ya, jadi kalau misalkan di Nike pasti Amerikanya kuat. Kalau misalkan Samsung pasti budaya Koreanya kuat. Kemudian di Toyota, Honda itu pasti budaya Jepangnya yang kuat. Ya, gitu. Baik, silakan kalau yang ingin diskusi dipersilakan. Tadi yang mau bertanya ke Sang Ada, mau bertanya ke kelompok ini, silakan. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Tapi lebih ke presentasi, semuanya nih. Tadi kan sempat dijelasin kalau ethical business decision making kan ngikut ke perusahaannya asal dari mana kan, Pak? Jadi misalnya dari Samsung ikut Korea, terus Toyota Shell ikut Belanda, nah, gitu ya. Nah, saya tuh pernah nonton tentang American Factory, tentang pabrik pembuatan kaca gitu, Pak, di Netflix. Nah, itu kan ceritanya pabriknya mau pindah ke Amerika, tapi budaya Amerika kan tidak sepekerja keras Cina. Nah, tapi karena dari atasan dari pabrik itu pengennya tuh menekan cost tapi tetap produksi yang banyak, karena berbenturan sama budaya di Amerika. Nah, itu tuh jadi diprotes sama pekerjanya gitu, Pak. Nah, itu tuh bagaimana, Pak? Jangan keluar kalau gitu. Padahal itu kan budaya dari perusahaan tapi berbenturan dengan budaya Amerika gitu, Pak. Oke, jadi memang
banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan juga yang akhirnya kalau misalkan dia tidak bisa masuk ke beradaptasi dengan budaya suatu negara, itu biasanya dia tidak akan lama, ya gitu. Contoh misalkan China, perusahaan-perusahaan China seperti yang tadi kata Arif, ya. Di China itu relatif sebetulnya bisnis-bisnis di sana itu adalah mass product, ya. Jadi produknya sifatnya massal, kemudian juga banyak orang, sangat kemudian cepat, murah, gitu ya. Itu di China. Sedangkan kalau misalkan di Amerika itu lebih banyak ke teknologi tinggi, ya. Kemudian juga lebih kepada skill, ya. Nah, ini tentu pasti akan berbenturan, ya. Makanya sekarang banyak sekali di bisnis-bisnis di Amerika, termasuk juga soal masalah iPhone misalkan gitu, ya. iPhone by brand, dia pabriknya itu di China, ya. Coba aja lihat kalau misalkan Anda lihat iPhone gitu ya. Jadi iPhone itu sebetulnya produknya adalah made in China. Lalu bagaimana mengenai ininya iPhone sebagai brand Amerika? Jadi memang Amerika itu lebih kuatnya kepada soal masalah promotion, ya, promotion, kemudian juga branding gitu ya, itu jagonya Amerika. Makanya banyak misalkan sekarang perusahaan-perusahaan multinasional yang brand itu buka di Indonesia. Contoh misalkan Toyota, gitu ya. Kemudian juga selain Toyota misalkan Nike, ya. Nike itu sebetulnya di Amerikanya itu hanya brand. Dia tidak memiliki pabrik di sana. Pabriknya semuanya ada di timur jauh atau mungkin di Asia Pasifik, di China, di Vietnam, ya, kemudian juga di Bangladesh, Pakistan, di negara-negara yang upahnya murah, gitu. Ya. Nah, di sini kan menjadi kontradiktif. Makanya banyak sekali ribut-ribut bahwa sebenarnya Nike itu ini kan bahwa dapat keuntungannya sangat besar sekali, misalkan gitu. Ya bayangkan sepatu itu kalau di Indonesia dia hanya berapa upahnya, gitu. Ya. Tapi keuntungannya naik itu luar biasa. Makanya ini yang menjadi isu-isu tadi, consumerism gitu ya, soal masalah labor gitu ya, soal masalah tenaga kerja. Ini yang menjadi isu-isu global, ya. Itu sebabnya ya salah satunya diangkat menjadi tema film tadi, American Factory. Ya, American Factory itu pada dasarnya semacam gugatan gitu dari tenaga-tenaga kerja Amerika yang digajinya dibayarnya murah, tidak sesuai dengan standar di sana. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau misalkan produk-produk Cina itu pasti harganya pasti murah, ya biayanya juga murah. Nah, ini yang menjadi problem-problem seperti itu. Makanya kayak misalkan produk China, misalkan Huawei gitu ya, yang kemarin Huawei, kemudian juga gitu, yang di-ban oleh Donald Trump waktu itu, karena salah satunya produknya itu pertama kualitasnya tinggi, kemudian yang kedua bisa mengalahkan iPhone. Ya. iPhone itu brandnya Amerika gitu kan. Padahal secara kualitas soal masalah kamera dan sebagainya Huawei itu luar biasa. Ini yang menjadi isu-isu global. Itu ya, Rif. Itu. Baik, ada yang lain lagi? Jadi kalau misalkan Anda ingin
Pak, saya ingin kerja di Jepang. Mulai dari sekarang didesain bahwa Anda akan kerja di sana. Karena kalau misalkan Anda kerja keluar itu bukan karena hadiah gitu ya, tapi semuanya itu adalah memang didesain untuk Anda bisa bekerja di sana. Ya. Oke. Enggak, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau ada yang bertanya ke kelompok 5? Akan. Ada yang masih bertanya? Kalau yang di kelas ini ada yang ikut kuliah hubungan industrial? Saya ikut, Pak. Ikut, Pak. Hampir semuanya ikut. Enggak Oke, semuanya sih, mungkin Pak. minggu depan kita ada kuliah umum ya hari Kamis itu dengan Pak Fahmi Idris. Pak Fahmi Idris itu adalah mantan Menteri Tenaga Kerja. Ya, nanti akan memberikan kuliah umum. Baik, masih ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Ya. Kalau cukup, nanti bisa dibuatkan karuselnya, jangan lupa. Ya. Oke, jangan lupa juga absen. Ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Nah, tahu nggak sebetulnya apa perbedaan bagaimana kuliah di luar negeri dengan di Indonesia? Kalau di luar negeri, ya biasanya salah satunya, walaupun misalkan ya pembelajarannya sama gitu ya, di sana itu mahasiswanya sangat aktif. Ya, jadi kalau misalkan ada 50 orang, itu yang bertanya tuh 50-50-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia, itu 50 itu 50 mahasiswa misalkan, yang nanyanya itu 0. Kadang kalau misalkan baru disuruh dan sebagainya dipaksa, di ini baru aja nanya kayak gitu. Itu bedanya kalau di Indonesia dan di sana gitu ya. Jadi memang keingintahuan orang luar ya, itu tinggi. Ya itu salah satu memang budaya negara maju ya seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan budaya negara-negara berkembang, terbelakang, itu salah satunya diam. Gitu. Nah, kalau Anda memang ingin negara Anda maju, ya Anda harus aktif gitu ya. Kecuali kalau misalkan Anda ingin terbelakang, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan Anda tidak aktif, tidak apa ya, itu kayaknya memang masa depannya memang terbelakang. Gitu. Ya, oke, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan Anda punya etos kerja nantinya seperti budaya-budaya global, tidak budaya lokal, gitu ya, tidak budaya Pangandaran yang santai, tidak menjadi budaya Indonesia yang santuy, gitu ya, tapi betul-betul budaya Indonesia yang dinamis dan betul-betul aktif. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.